Selamat bertemu kembali dengan kami dari kursus musik Haleluya. Hari ini kita masuk pada part 4. Part 4 itu kita berbicara inti dari pembahasan kita itu tentang harmoni. Awal mulanya kita harus mengetahui tentang wilayah suara daripada manusia, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass ya. Karena kita bahas ini harmoni untuk paduan suara atau vokal group suara manusia, jadi kita harus tahu jangkauan suaranya. Jangan sampai yang kita tulis jangkauan suaranya tidak sampai ya. Jadi setiap alat musik jangkauan suaranya beda. Jadi hari ini kita khusus bahas tentang wilayah suara manusia, yaitu yang pertama luas wilayah suara sopran C1 sampai G2, terkadang sampai A2, bahkan ada yang lebih. Ini dilihat di sini kursor saya. Ya. Kemudian luas wilayah suara alto yaitu G kecil sampai C2. Bahkan ada juga sampai E2. Nah, D2 atau bisa juga lebih ya. Ini tergantung daripada latihan. Semakin banyak latihan dengan teknik yang benar, maka suara akan makin luas ya. Jangkauan suara makin luas. Tapi yang kita berikan ini suara-suara standar. Kemudian luas wilayah suara tenor yaitu C kecil sampai G1 atau kadang-kadang A1. Ini lihat di sini. Pada kunci F ini C kecil sampai G1. Kadang-kadang A juga ya, bisa. Kalau latihan semakin baik dengan teknik yang benar, bisa suaranya bisa lebih dari yang tertulis di sini. Kemudian bass standarnya itu F besar sampai C1, kadang-kadang bisa sampai juga D1, ini di sini. Jadi wilayah suara ini menjadi perhatian untuk Anda yang akan mengerjakan harmoni untuk paduan suara atau vokal group. Tidak bisa Anda menulis yang di luar daripada luas wilayah suara ini, maka orang tidak akan bisa bernyanyi ya. Jadi yang masih bisa masuk di dalam luas wilayah suara sopran, alto, tenor, dan bass. Saya pikir ini cukup jelas untuk kita. Setelah kita mengetahui wilayah suara sopran, alto, tenor, dan bass, sekarang kita masuk pada progres akord 151 dalam tangga nada mayor. Jadi ini masih harmoni yang sangat dasar. Kita mulai dari basic ya. Harus dari basic untuk mengerjakan harmoni. Tidak bisa kita loncat. Dasar harus punya kekuatan dasar harus dipunyai oleh setiap orang yang belajar musik ya. Tidak bisa loncat, tidak bisa, harus mulai dari dasar. Ketika dasarnya kuat, maka ketika menghadapi soal yang lebih sulit dapat kita menyelesaikan dengan baik. Perhatikan di dalam progres 151 dalam harmoni dasar, harmoni yang masih sangat dasar. Di sini dijelaskan dalam membangun hubungan akord 151 dalam harmoni dasar, maka diusahakan nada kelima atau G, ini karena main dalam C, dipertahankan ya. Perhatikan saya ada kasih warna merah ya. Ini bisa diperbesar ya. Saya perbesar aja supaya bisa dilihat. Oh, tertutup ya. Anda lihat ada warna merah. Ini nada kelima dari C. Ini ditahan. Pada G juga ada, ini tetap ditahan 151. Usahakan nada kelima ini ditahan, diusahakan, tapi kadang-kadang tidak bisa, tergantung dari progres melodinya ya. Tetapi jika mungkin untuk harmoni dasar diusahakan nada kelima dari C itu ditahan ya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu diusahakan nada akarnya, misalnya C di sini, ini kan C, C, E, G. C-nya di double, nada akarnya. Nada akar dari C atau rootnya adalah C. Ya, nada akar daripada G atau rootnya adalah G. Jadi diusahakan nada akarnya itu yang di double. Diusahakan kalau bisa, tapi terkadang tidak bisa di double. Namun di dalam teori mengatakan sedapat mungkin boleh di double ya. Perhatikan 151 dengan contoh ini saya bisa bunyikan ya supaya bisa didengarkan ya. Mari kita dengar sama-sama ya.
Ya, kita berteori tapi coba mari kita dengar. Iya. Ini G, G, G. Perhatikan sekali lagi. Iya. Indah kan? Sekarang saya kembali. Ini masih juga 151. Perhatikan saya kasih warna merah. Itu nada yang ditahan. Ulang sekali lagi. Iya. Kemudian yang ketiga masih di 151. Perhatikan ya, nada merah itu adalah nada kelima yang ditahan. Iya, sekali lagi. Ya, 151. Perhatikan. Tadi rumus ini harus Anda ingat baik-baik dalam progresi 151. Usahakan nada kelima ditahan. Dan yang kedua adalah nada akar di double. Ya, nada akar ke double. Nah, sekarang perhatikan yang berikut. Ada nada warna hijau ini. Ya. Nada hijau ini nada ketiga dari setiap akord. C, nada ketiganya adalah E. C, D, E, ya kan? C, D, E itu nada ketiga. Kalau G, nada ketiganya apa? G, A, B. Ini warna hijau G. Yang warna hijau ini adalah nada ketiga. Dalam harmoni dasar, perhatikan nada ketiga harus ada. Tidak boleh tidak ada. Kalau C nada ketiganya adalah E. Kalau G nada ketiganya B. Dari mana B? Urutan aja G, A, B. B ketiga. Kalau C, E, C, D, E nada ketiga ya. Nada ketiga harus selalu ada. Untuk harmoni dasar ini perhatikan. Jadi sudah kita pegang tiga rumus. Diusahakan nada kelima ditahan. Yang kedua adalah nada akarnya di double. Yang ketiga diusahakan. Maaf, bukan diusahakan, tapi nada ketiga harus selalu ada. Kita bunyikan lagi sekali lagi ya. Ya, terus. Iya. Kelewatan itu, maaf ya. Jadi saya kira cukup jelas di dalam progres 151 dalam akord mayor. Sekarang kita beralih ke akord minor. Ya, ini tangga nada minor, masih dalam progresi 151. Prinsipnya sama, ya. Prinsipnya adalah sama. Tadi kita mulai dari C mayor, sekarang C minor ya. Ya, C minor. Prinsipnya sama. Diusahakan nada kelima ditahan dari C minor, ya. Nada ketiga harus ada, tapi perlu diingat di dalam progresi akord 151 dalam tangga nada minor ini adalah minor harmonis. Masih ingat pelajaran yang di depan, tangga nada minor harmonis, yaitu nada ketujuh dinaikkan. Nada ketujuh dari C apa sih? Ini kita lihat ada warna hijau ini. Lihat kursor saya. Kita kalau urutnya nada ketujuh ya. C, D, E, F, G, A, B. B itu nada ketujuh. Nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras. Ya. Jadi menjadi kalau dalam notasi angka kita sebut sel ya. Sel. Ya, ini coba kita bunyikan untuk tangga nada minor. Kalau tadi mayor, sekarang minor. Iya. Sekali lagi. Lanjut. Ya, itu tangga nada minor. Bunyinya jelas ya, mayor dan minor. Di sini kita kerjakan ini adalah dalam tangga nada C minor. C minor itu 3 mol ya. Yang di mol bass, S, as. Dan sekarang saya akan memberikan Anda tugas. Saya sudah menyiapkan soalnya. Saya mempersiapkan itu, suara sopran dan bassnya sudah saya berikan. Anda tinggal melengkapi suara alto dan tenor. Perhatikan syarat-syaratnya tadi. Nada kelima diusahakan ditahan.
Kemudian yang didobel adalah nada akarnya atau rootnya, dan nada ketiga harus selalu ada, ya. Saya pikir itu nanti kita lihat soalnya. Ya, perhatikan di sini latihan ini telah diberikan suara sopran dan bass. Perhatikan yang di atas ini sopran dan yang di bawah adalah bass. Anda tinggal melengkapi alto dan tenor. Mudah kan? Silakan dikerjakan nanti ketika saya masuk pada part kelima, saya sudah kerjakan dan nanti tinggal disesuaikan, ya. Sekarang coba kita dengarkan bunyi soalnya ini. Ini dalam tangga nada A mayor. Narik ya, sekali lagi ya. Iya, itu tangga nada mayor. Anda tinggal melengkapi suara, alto, dan tenor dengan memperhatikan syarat-syarat tadi. Nada pertama diusahakan didobel, kemudian nada kelima ditahan, dan nada ketiga harus selalu ada. Oke ya. Sekarang kita beralih ke tangga nada minornya, ya, PR-nya. Ya, ini kita lihat ini masih latihan ya, latihan 151 dalam tangga nada minor. Ingat, dia minor harmonis. Latihan diberikan suara sopran dan bass sudah ada. Anda tinggal saja melengkapi alto dan tenor dengan prinsip dasar yang sama, ya. Sekarang kita bunyikan saja ya. Coba kita dengarkan sama-sama minornya. Wow, agak cepat ya. Sekali lagi ya. Atau kita perlambat tempo sedikit ya. Kalau cepat, kalau ngebut dia. Ya, kita dengar. Iya, menarik ya. Anda tinggal melengkapi suara alto dan tenor. Saya pikir kita sedikit-sedikit ya, lama-lama membukit ya. Saya kira untuk pertemuan part 4 sampai di sini, dan kita bertemu pada setelah Natal mungkin ya. Saya pikir mungkin apabila ada pertanyaan silakan Anda bertanya ya, semampu saya bisa jawab saya jawab. Untuk kita sama-sama membangun saudara belajar, saya juga berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Kalau mau tanya hal-hal yang lain boleh, saya siap menjawab semampu yang saya bisa. Oke, sampai jumpa. Selamat Natal ya. Oke, sampai jumpa.